Kesehatan merupakan sebuah anugerah Tuhan yang tak ternilai bagi manusia. Dengan kesehatan, manusia dapat beraktivitas maupun bekerja secara optimal. Kesehatan tidak dapat diukur dengan uang ataupun harta kekayaan yang lainnya. Kesehatan merupakan modal awal dan paling penting bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Namun, seringkali gaya hidup kita anti klimaks bagi kesehatan itu sendiri. Pola tidur yang tidak teratur, mengonsumsi makanan yang tidak menyehatkan bagi tubuh, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan yang malah membuat tubuh kita mendapatkan masalah kesehatan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga. Kesehatan lingkungan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia atau masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Maka tak heran jika orang bisa melakukan apapun untuk sehat kembali jika terjadi sesuatu pada dirinya, termasuk membayar mahal bagi orang yang mampu. Namun, sayangnya bagi orang-orang Indonesia yang mampu khususnya, seringkali memilih untuk berobat ke luar negeri daripada di Indonesia sendiri, karena dinilai lebih menjanjikan untuk sembuh kembali, dan ini yang melatar belakangi Presiden Joko Widodo membangun rumah sakit bertaraf internasional. Pembangunan rumah sakit internasional di Bali akan bekerja sama dengan Mayo Clinic yang berasal dari Amerika Serikat. Nantinya, kawasan tersebut juga akan menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Adanya rumah sakit bertaraf internasional tersebut diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang seperti saya sampaikan. Bahkan, diharapkan adanya rumah sakit internasional di Bali akan membuat orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia untuk berobat. Jokowi mendorong Indonesia menjadi destinasi wisata kesehatan, sehingga kehadiran rumah sakit internasional akan meningkatkan kunjungan ke Bali. Ditargetkan rumah sakit internasional Bali akan rampung dan beroperasi pertengahan tahun 2023. Selain rumah sakit, Jokowi juga mendorong pengembangan industri obat dan alat kesehatan. Presiden Joko Widodo atau yang akrab disebut Jokowi tak dapat menutupi rasa sedihnya setelah mengetahui banyak segelintir orang kaya dan mampu yang memilih berobat ke luar negeri daripada di dalam negeri sendiri. Kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bepergian ke luar negeri, apalagi pelesiran, memang menjadi hak semua orang. Namun tak disangka, hal tersebut justru membuat Jokowi sedikit gusar, lantaran devisa yang keluar dari negara jumlahnya tak main-main, bro. Jokowi lantas merinci negara-negara mana saja yang kerap didatangi orang kaya asal Indonesia yang berobat ke luar negeri, mulai dari Amerika Serikat, Singapura, Jepang, bahkan negara tetangga yang jaraknya begitu dekat dari Indonesia, seperti Malaysia. Beberapa capital outflow Indonesia, uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri, lebih dari 110 triliun setiap tahunnya. Kesedihan Jokowi bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, fasilitas kesehatan di dalam negeri sejatinya sudah cukup mumpuni dan tak kalah dibandingkan fasilitas kesehatan yang ada di luar negeri. Harus diakui memang, isu maraknya pasien yang berobat ke luar negeri sudah muncul sejak bertahun-tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, nilai uang yang keluar lebih besar lagi
Total pengeluaran pasien RI mencapai 160 triliun per tahun atau sekitar 11,5 miliar US dollar. Hingga 80% kunjungan pasien yang bertolak ke luar negeri tujuannya adalah Malaysia. Jumlah pasien yang pergi ke luar negeri pun tidak sedikit, yaitu mencapai 1 juta orang per tahunnya. Gambarannya, di tahun 2006 terdapat 350.000 orang pasien asal Indonesia. Namun, tahun 2015 melonjak menjadi 600.000 pasien dan kini mencapai 1 juta pasien asal Indonesia. Artinya, jumlah orang asal Indonesia yang berobat ke luar negeri mengalami peningkatan sekitar 200% selama 50 tahun terakhir. Rumah sakit yang ada di dalam negeri pun mulai bergerak dengan menawarkan fasilitas yang bisa menangani pasien. Memang tidak mudah karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Seperti salah satu contoh rumah sakit di Bintaro yang mendatangkan alat kesehatan dengan biaya mencapai 69 miliar. Alat kesehatan ini pun menjadi salah satu termahal yang ada di Republik Indonesia. Joko Widodo ngotot untuk mendatangkan alat ini supaya orang Indonesia tidak perlu lagi ke luar negeri, Eropa ataupun Amerika, karena Indonesia sudah ada. Bahkan ini pertama di Asia Tenggara, di Penang dan Singapura saja masih belum ada alat ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Primer Bintaro, Dr. Marta ML Siahaan. Dan yang terbaru, juga akan dibangun rumah sakit bertaraf internasional di IKN. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Jaya Mualimin, mengungkapkan kawasan Ibu Kota Nusantara akan segera dibangun rumah sakit bertaraf internasional. Ia menjelaskan keberadaan rumah sakit tersebut sebagai penunjang pemindahan pusat pemerintahan di IKN. Untuk groundbreaking direncanakan pada tahun 2023 mendatang dan pada tahun 2024 rumah sakit tersebut ditargetkan sudah beroperasi. Selain rumah sakit, kawasan IKN tersebut juga akan dibangun beberapa kantor pemerintahan seperti kantor Kementerian Kesehatan bersama kementerian lainnya, rumah dinas para menteri, kemudian kantor pusat otorita IKN. Kementerian Kesehatan diwakili Sekretaris Ditjen sudah melihat langsung lokasi akan dibangunkan rumah sakit internasional yang akan dibangun di KIPP IKN, termasuk lokasi kantor Kementerian Kesehatan. Untuk menunjang pelayanan kesehatan di IKN, memang rencananya akan dibangun lebih dari satu rumah sakit sesuai dengan daerah Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Itu harus mempunyai minimal satu rumah sakit, termasuk juga klinik-klinik yang akan dibangun pada masa yang akan datang. Di samping Sekretaris Ditjen melihat lokasi yang pembangunan rumah sakit di KIPP IKN, untuk area itu sekitar 2 hektar lebih untuk rumah sakit internasional. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah dimulai pembangunannya, karena 2024 memang harus sudah beroperasi sesuai dengan perintah Presiden.